Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun.
Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku? Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama kita mengucap syukur, sama-sama kita katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa kami membalas cinta-Mu, Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang... Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan kita. Mari kita mengucapkan syukur dengan bersuara. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena dengan apa ya Tuhan, dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu ya Bapa? Dengan apa kami dapat membalas cinta-Mu ya Tuhan? Kasih-Mu yang besar, cinta-Mu yang dalam. Dan kami di sini hanya bisa mengucap syukur. Dan kami akan terus mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu menopang kami Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Oh terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh
bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang Bapa yang setia, sehingga kami boleh meninggalkan sepanjang tahun yang lalu, memasuki tahun yang baru ini dengan tidak kurang suatu apapun. Karena Engkau setia, walaupun kami seringkali tidak setia kepadamu. Tuhan ampuni, Tuhan sempurnakan kembali kesetiaan kami ya Bapa. Biarlah Engkau berkenan atas hidup kami di tahun 2025 ini. Kami akan menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran, yang siap menerima penuaian-penuaian yang ada. Pakai hidup kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Roh Kudus-Mu yang terus menemani dan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua siap diberkati dan dituntun Tuhan hari ini dan seterusnya. Yang siap katakan bersama-sama amin. Di sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih. Mari sebelum kita duduk katakan kiri kanan, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Hidup baru. Hidup baru. Berkat baru. Berkat baru. Tuntunan yang baru. Tuntunan yang baru. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Apakah yang sebelah kiri saya mungkin lebih bisa merapat ke sini supaya lebih anget-anget gitu ya. Ya sedikit gerimis di luar, kita semua jadi mungkin banyak yang lebih enak tarik selimut gitu ya. Puji Tuhan, kita sudah lewati 5 hari dari tahun yang baru ini ya. Jadi besok saya kira semua sudah akan kembali normal. Anak-anak sekolah mulai kembali, yang bekerja mulai kembali full ya, dengan semangat yang baru memasuki tahun 2025. Siapa yang siap katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun 2025 adalah satu tahun yang tidak mudah. Banyak orang mau mengatakan ini tahun yang ragu-ragu mau ada apa ya. Lalu ada bencana-bencana besar, lalu ada pekerjaan-pekerjaan hasil dari medsos yang luar biasa yang akan lebih menyita tenaga kerja ke sana. Ya, banyak orang tenaga kerja manusia akan disingkirkan, akan di PHK. Sehingga tahun ini mau bagaimana? Kita tidak mudeng gitu ya. Apa itu bahasa mudeng Saudara? Bahasa Jermannya itu. Jadi gak ngerti Saudara. Tetapi kita berada di dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Dan kita beda tentunya. Cara berpikir kita beda. Ya justru di situasi yang seperti itu, ya Pak Niko mendapatkan tema untuk tahun ini adalah tahun apa? Boleh tengok ke sana sedikit sebentar. Bannernya sudah berganti Saudara, yaitu tahun apa? Yuk sama-sama katakan 2025 adalah tahun penuaian. Harvest now.
Ya, ada gambarnya itu Harvest Now, boleh ditampilkan sebentar. Jadi harvest penuaian itu sekarang ini, ya, bukan besok-besok, bukan tunggu Tuhan datang, bukan. Yang harvest now. Kalau nggak nemu saya denda. Yang tadi pagi ada soalnya. Ya. Haleluya. Jadi ladang sudah menguning. Siapa yang akan dikirim, yang ditugaskan Tuhan untuk masuk di dalam penuaian? Siapa kira-kira, saudara? Saya, ya. Mari semua kita katakan, saya siap menjadi penuai jiwa-jiwa buat kemuliaan nama Tuhan. Nah itu ya kita baca ya. Lihatlah sekelilingmu. Coba perhatikan ya. Dan pandanglah ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, kalau kita lihat ladangnya tuh apa sih sekarang ini? Banyak orang-orang ya di luar sana yang tadinya tidak kenal Tuhan Yesus, tiba-tiba dia bertemu dan mengenal Tuhan. Bukan karena diinjili, bukan karena kita. Ya, nah, kalau kita lebih lama lagi bergeraknya, udah kita ketinggalan, nggak dapat bagian. Ya. Jadi Roh Kudus sendiri yang sudah menjamah mereka, sehingga yang masih pakai aksesoris begitu, dia sudah nyanyinya sama kayak kita. Dan dia menyaksikan bagaimana dia sudah berubah ya dari kepercayaan yang lama menjadi kepercayaan yang baru. Dengan tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah sedangkan yang kitanya sudah siap belum? Sudah semangat seperti itu belum? Untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Ya, jadi ini waktunya kita tidak boleh cuek-cuek lagi saudara. Harvest now, sekarang ini. Karena Roh Kudus sudah diturunkan buat kita semua di tema yang lalu 2024 kita punya tema adalah bangkit jadi teranglah. Nah saya harapkan kita semua sudah jadi terang. Dan hasilnya kalau kita menerangi bumi yang gelap ini menuai sekarang. Ya. Tuaian itu sudah menguning karena kita ikut serta di dalamnya dengan kita tampil sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Nah ada beberapa yang kita akan lihat ayatnya. Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berikut, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau akan mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Kembali ke 13. Ini syaratnya. Saudara harus mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada kapan? Hari ini. Kita baca ayat ini besok tetap bunyinya pada hari ini. Jadi setiap hari lakukan dan dengarkan perintah Tuhan. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Untuk mengasihi Tuhan Allahmu beribadah kepadanya dengan setengah hati. Oh segenap hati. Segenap itu berapa persen? 100, enggak kurang sedikit pun. Ya, utuh, sepenuhnya percaya Tuhan. Segenap hati, segenap jiwamu, hasilnya maka ayat tadi berikutnya ini merupakan hasil. Kalau itu terjadi berikutnya, iya Allah kita memberikan hujan bagi tanahmu. Double porsi, hujan awal, hujan akhir. Sehingga kita itu sampai kewalahan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Nah ini berbahaya kalau kita enggak siap bisa kena mental saudara. Kebanyakan berkat bisa aneh-aneh. Ya, sebaliknya gitu bukan bersyukur kepada Tuhan tapi aneh-aneh. Terima banyak berkat jadi itu gandum, anggur dan minyak itu zaman dulu di sana. Hartanya seperti itu.
berkatnya seperti itu. Tapi sekarang ini mungkin saudara akan terima banyak uang karena hasil daripada pekerjaan saudara yang luar biasa. Bisnis saudara diberkati, depositonya naik luar biasa. Ya, di banknya wah terus masuk terus. Sekarang malah pikirannya jadi aneh nanti. Mau apa ini ya? Rumah sudah ada 5, tapi istri baru 1. Ojo ketawa Pak ya. Dijauhkan kiranya. Amin. Ya, jadi kita menuai barang-barang harta benda itu kemudian kita kembalikan dengan pujian kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat apa saja yang kita akan tuai di musim-musim ini. Satu ayatnya lagi, jadi di banner itu ada ayat ini, Ulangan 11, 13 dan 14 merupakan ayat visi kita. Lalu satunya lagi sebelah kanan tuh ada Yohanes 4 ayat 35. Ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai, tetapi aku Allah berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi tidak tunggu 4 bulan habis menanam lalu tunggu sampai padi itu menguning, gandum ya. Enggak, sekarang ini begitu menuai langsung nanam lagi, nuai lagi bareng Saudara. Begitu cepat terjadinya. Sehingga kita juga harus bersegera melakukannya bersama-sama dengan tuntunan daripada Roh Tuhan. Menuai sekelilingmu. Ya. Jangan sampai kita tertinggal. Ya. Apa yang saudara tabur itu yang akan saudara tuai. Apa yang saudara tabur 2024? Ada yang menabur atau tidak? Kalau enggak nabur ya maaf ya. Tuaiannya enggak ada. Karena semua itu harus dari yang ditabur. Enggak mungkin tumbuh sendiri gitu. Kecuali ilalang. Enggak ada gunanya ilalang. Ya, mungkin saudara tahun kemarin menabur apa? Engkau menabur kasih untuk orang-orang yang susah. Engkau menolong orang-orang yang membutuhkan dengan tenaga, dengan dana, dengan care, kepedulian kita. Menyekolahkan anak yang kurang mampu. Mengantar ibu-ibu tua untuk bisa berobat ke rumah sakit dan sebagainya. Ya, atau engkau menabur juga dana untuk rumah Tuhan. Kemarin kita sudah meresmikan adik kita yang di Kampung Sawah. Banyak juga dari jemaat di sini ikut serta menabur di sana. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Pasti engkau akan menerima tuaian kembali. Cuman jangan dihitung-hitungan sama Tuhan. Mana Tuhan? Aku udah nabur. Mana? Berkat balik. Hitung-hitungan. Bukan seperti itu. Ya, tapi Tuhan memberikan yang lebih daripada itu. 2025 double porsi. Pintu-pintu akan dibukakan oleh Tuhan, tapi kita harus melakukan bagian kita tadi itu di ayat 13. Ya. Lakukan semua 100% untuk Tuhan. Nah, demikian proses di dalam kita memasuki penuaian itu tidak gampang juga. Ada banyak hal yang baik itu datang setelah melalui proses yang panjang. Nah, hari-hari ini mulai dari kemarin saya melihat kalau saudara menuju ke gereja ini aja, sekarang prosesnya lebih sulit daripada kemarin dulu, minggu lalu. Ada apa itu? Ada galian di sini, saudara. Ya, di kemarin saya melihat itu, waduh, macetnya luar biasa. Nah, puji Tuhan hari ini tidak terlalu. Mungkin orang sudah kapok kemarin, mudah-mudahan terus kapok. Ya, jadi tidak macet seperti kemarin. Tapi itu adalah sebuah proses untuk kita bisa nyampe, kita bisa berhimpun bersama-sama. Ya, kalau saudara ada di sini lebih daripada 2 orang, Tuhan hadir. Amin. Dan ketekunanmu pada hari ini, pasti Tuhan tidak akan sia-siakan.
Itu loh. Jadi proses itu harus dengan ketekunan. Oleh karena itu ada pesan juga dari Pak Niko itu di dalam kita melakukan penuaian ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu karena Tuhan berjalan di depan kita. Kita lihat ayatnya, ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Ada beberapa ayat yang hampir sama, menegaskan tentang kita perlu kuat dan teguh di dalam iman kita. 2 Tawarikh 15 ayat 7, yuk sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Hidup ini penuh usaha, saudara. Enggak ada yang berpangku tangan terus uang turun-turun dari surga. Kalau saudara mungkin melakukan cari duit dengan mudah, bisa melalui judi online, mudah ya, pinjol, nah, dalam hitungan menit terima uang, tapi berikutnya masalah buat lo. Ya. Sehingga akhirnya apa? Banyak kena mental, saudara. Salahnya sendiri. Tidak tekun bersama menanti-nantikan Tuhan. Ya, jadi semangatnya jangan lemah. Kuatkan terus iman melalui hatimu yang berharap kepada Tuhan. Karena nanti ada upah di dalam setiap usaha kita. Untuk mencapai apa yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan buru-buru, harus sabar. Menantikan Tuhan. Ayat yang lainnya adalah Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Jadi kalau kita takut, kalau kita khawatir, ya itu kita artinya menghina Tuhan. Sebab dia sudah janji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi kita selalu bilang, masa sih? Ya kan? Kita sebagai ibu atau sebagai ayah, kita bilang kepada anak kita, kamu sekolah aku tungguin. Sampai pulang. Anak itu tenang. Tapi kalau anak itu terus nangis, takut ditinggal, takut dibiarkan sendirian. Tidak bisa pulang. Nah itu anak yang bodoh harusnya. Itu kan? Tidak mempercayai orang tuanya. Nah apalagi Bapak kita. Berikutnya ada ayat-ayat lagi Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Ayat 6 saya baca, nanti 7 saudara gantian ya sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sama toh, hampir sama. Semua pesannya kuatkan dan teguhkanlah. Jadi kita harus lakukan itu. Karena ini terus berulang diulang ya, disampaikan supaya kita melakukan itu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terus ya 1, 2, 3 hanya Nah, yang paling akhir balik dulu. Supaya engkau beruntung, itu kita pasti senang. Amin, ya. Tapi pesan-pesannya bertindak hati-hati. Kecuali kita harus kuat dan teguh. Dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus bertindak hati-hati. Jangan sembarangan, apalagi sekarang ini banyak tipuan-tipuan melalui medsos ya, yang orang begitu mudahnya mengiyakan itu.
tawaran-tawaran yang muluk-muluk yang sebetulnya tidak masuk akal. Antara lain ya, klik ini, hari ini engkau akan beruntung menerima 25 juta. Kalau kita begitu saja langsung tidak hati-hati, tidak dicek dulu, langsung kita masuk ke situ. Udah ada beberapa orang di seputar kita yang kena. Akhirnya dia digiring terus untuk setor, transfer apa yang dia punya habis semua. Total. Itu di zaman sekarang ini. Kita harus berhati-hati, waspada. Tidak ada uang yang begitu gampang datang kepada kita. Ya, kita kerja di kantor, di mana engkau sedang mengusahakan sesuatu, susah payah cari uang. Masa mana ada uang datang begitu mudahnya? Dan kita terlalu mudah percaya. Karena kurang berpikir akan hal-hal yang di atas. Seperti pesan dalam Natal kita kemarin. Pikirkan perkara-perkara yang di atas lebih daripada yang di bumi. Memang di bumi tetap harus dipikirkan. Karena kita masih ada di bumi. Kalau nggak makan sehari pasti lapar. Ya, tapi bukan itu fokusnya. Sehingga kalau ada petawaran berbau duit, sabet aja. Akhirnya kita jatuh di dalam kesialan. Ya. Baik, terus ayat berapa tadi? 8 ya. Janganlah 6, 7 kuatkan dan teguhkan ya, jangan bertindak sembarangan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lalu ayat 8 ini juga terkenal, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini, firman Tuhan, tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati, sekali lagi diulang ya. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau beruntung? Amin. Perkatakan firman Tuhan. Tidak hanya baca, tadi hebat itu makin banyak saudara. Ya, sehari 4 bagian. Itu dituntun supaya kita mau tidak mau baca gitulah. Tapi ada juga yang merasa orang kok dipaksa-paksa. Nah ini firman Tuhan, suruh baca firman. Ada yang baca sampai 10 pasal sehari. Tapi membacanya itu tidak hanya sekedar baca. Yang penting saya udah lakukan. Tapi tidak ada yang masuk saudara. Ya, kalimat berikutnya adalah renungkan siang dan malam. Sudah dibaca, direnungkan. Sehingga itu terpatri di dalam hati kita. Sehingga kita nggak gampang-gampang melangkah dengan salah. Karena ada firman-firman yang melekat di hati kita. Tapi kalau nggak ada firman, jadi kita kacau. Nggak ada tuntunan. Baik, 9 bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sudah mau apa lagi saudara? Ya, pokoknya yang kuat dan teguh imannya. Karena aku tuh menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Hati-hati, makanya kalau misalnya kita ke tempat-tempat yang nggak benar, ya, tempat perjudian atau tempat perzinahan, kira-kira Tuhan menyertai nggak? Kemanapun engkau pergi loh. Tuhan menyertai enggak? Roh Kudus ada enggak? Ada. Ikut kemanapun kita pergi, kan ada dalam hati kita. Cuman seringkali kan kita bilang, yuk parkir dulu ya. Aku mau masuk situ, biarkan aku melakukan apa yang menjadi keinginanku. Yuk diem aja dulu. Ya, Roh Kudus parkir dulu. Itu Roh Kudus itu tertib saudara. Tapi kalau saudara terus aktifkan Roh Kudus, dimanapun engkau pergi, lalu ada suara itu berkata, jangan ke situ. Itu jebakan
Jangan ke situ, itu Tuhan tidak mau. Jangan ambil pekerjaan itu tidak baik. Itu pasti kita akan terasa. Dan kalau kita intim dengan Tuhan, langsung kita mundur teratur. Pasti tuntunan daripada Roh Kudus. Karena dia bilang, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, jadi kalau kita ada di tempat-tempat yang tidak baik pun, Tuhan ada beserta kita. Cuman kita seringkali tidak mau dengar. Sebab aku lagi nikmatin ini. Ya kan? Biarkan aku sendiri. Gitulah. Hati-hati saudara. Bukan salahnya Tuhan. Karena kita menutup hati kita untuk tuntunannya. Ya. Dan kita perlu dengan serius, dengan tekun itu menanti-nantikan akan jawaban Tuhan ketika kita ada di dalam masalah. Ya. Tuhan enggak jawab-jawab, jangan berhenti, jangan ambil jalan pintas. Karena ketika sedikit lagi Tuhan mau jawab, engkau mundur. Akhirnya batal semuanya itu. Ya, dan pesannya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu, nantikanlah Tuhan dengan sabar. Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ada lagi Mazmur 130 ayat 5 sampai 8. Seperti itulah ya, kita gantian lagi ya, saya mulai ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. 6. Diulang sampai 2 kali. Terus 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Israel rohani kita semuanya. Ya, ada pembebasan dari Tuhan karena Dia Allah yang setia, walaupun kita seringkali tidak setia kepadanya. Tapi kita minta ampun, Tuhan kembali berikan pembebasan kepada kita. Jadi jangan ada yang merasa tertekan, yang merasa galau terus, hatinya tidak bergembira. Nah itu yang membuat kita akhirnya menuju kepada masalah mental. Ya, masalah mental ini sangat banyak, sehingga makin lama makin berat dan terjadilah banyak bunuh-bunuhan atau bunuh diri. Kalau bunuh diri kira-kira menyelesaikan masalah atau tidak, saudara? Halo? Mungkin masalah yang di bumi ini selesai. Orang sudah nggak bisa, misalnya Anda punya utang, ya nggak bisa bayar, bunuh diri. Yang punya duit nggak bisa nagih lagi, paling keluarganya yang kena korban. Tetapi tidak selesai di situ. Masalah Anda itu ada kehidupan setelah kematian. Hidup kita ini siapa yang punya? Siapa yang menciptakan hidup kita? Halo? Allah kita. Jadi tidak semena-mena kita mau pakai hidup kita semau gue. Aku udah bosen nih hidup, akhiri hidup ini. Loh siapa yang punya? Ya, ada yang sudah sampai di ICU, udah hampir tit panjang ya, udah titut, tapi baik lagi. Itu semua Tuhan yang menghandle-nya, bukan kita. Nah kalau kita enak aja main potong sendiri, urusannya banyak di kekekalan nanti, saudara. Ya, tidak ada orang bunuh diri masuk surga. Karena dia melanggar akan ciptaan Allah itu. Apa yang Tuhan berikan luar biasa hidup ini. Pelihara, bersyukur. Tapi sebaliknya malah potong dirinya sendiri. Atau membunuh orang lain. Bagaimana? Ya.
Baik. Terus ayat berapa tadi? 8 sudah ya? Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kita ini adalah Israel rohani, secara rohani. Jadi apapun yang menjadi kesalahan kita, Tuhan siap memberikan pembebasan kepada kita selama kita mau datang dan minta ampun kepada Dia. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak bisa diampuni kecuali dosa engkau menghujat Roh Kudus. Ya, tapi jangan lalu berpegang, oh kalau gitu aku akan berdosa aja lagi dan lagi, tadi toh pasti diampuni. Kalau sengaja seperti itu, ada hitung-hitungannya juga, saudara. Ya, jangan enak-enak. Tetapi kita terus melakukan pembebasan itu dari kesalahan kita. Seperti Tuhan bilang, orang-orang yang sudah disembuhkan, ya kamu pergi, ceritakan pada orang banyak dan jangan berbuat salah lagi. Itu yang menjadi pesan Tuhan. Mari kita hari-hari yang sudah tinggal pendek ini, kita harus serius melakukannya. Ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, baca firman supaya kita kuat. Sebab goncangannya akan besar. Tidak semakin enak hidup ini. Ya, orang semua sudah hidup sangat egois, mementingkan dirinya sendiri. Buktinya udah banyak, saling bunuh di dalam keluarga inti sendiri. Ayah bunuh anak, anak bunuh orang tua, anak bunuh orang tua, kakak bunuh adik. Jadi dari zaman Kain dan Habil itu, manusia itu memang sudah punya dosa seperti itu, roh seperti itu. Nah kalau kamu tidak dekat sekali dengan roh Tuhan, kita tidak akan kuat mempertahankannya. Karena apa? Serangannya itu semakin berat, semakin besar sekarang ini. Dengan setia tadi dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Ketika ada dalam proses, kita nunggu Tuhan menjawab masalah kita dengan sabar, dengan tekun. Seperti menantikan pagi hari. Kan janjimu seperti fajar pagi hari. Fajar itu pasti muncul enggak, saudara? Pasti muncul enggak fajar itu? Pasti. Maka dari itu jangan khawatir. Ya, saudara menantikan fajar mulai dari jam berapa? Ada yang mulai dari jam 6 sore, tentu saja itu lebih panjang daripada yang menantikannya di jam 1 pagi. Itu kira-kira gambaran gampangnya. Jadi kalau Tuhan yang tahu waktu kapan. Ya, dan tidak pernah melebihi kekuatan kita, janji Tuhan. Makanya tekun terus menanti-nantikan Tuhan. Seperti kita menanti-nantikan fajar yang pasti akan terbit. Itulah janji Tuhan. Ya. Lalu, jangan buru-buru dalam menantikan Tuhan. Dan saudara, tuaian ini ada 3 jenis yang kita pelajari hari-hari ini. Yang pertama, tuaian apa? Tuaian jiwa-jiwa. Seperti yang kita harapkan, ya, kita menuai jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Itulah yang disebut reach everyone. Menjangkau setiap orang. Kalau saudara kelamaan tidak mau bekerja, Roh Kudus menjangkau lebih dulu. Karena Roh Kudus menjangkau orang bisa sekaligus ratusan, bisa sekaligus 1 kampung. Sehingga mereka bertobat begitu aja, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Yang dikatakan sampai dengan 2033 itu waktunya. Di mana tuaian ini akan terus terjadi dengan dahsyat. Sampai semua lidah mengaku dan semua lutut bertelut. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita lihat di TikTok, di Facebook, di mana-mana. Banyak orang yang bukan kalangan kita menyanyikan lagunya Tuhan. Lagu rohani. Mereka berkata bersaksi, aku bertemu Yesus. Sendiri, nggak ada yang nginjilin.
Nah ini waktunya saudara. Di sono-sono tuh banyak sekali saudara. Di luar negeri, di Arab, di mana. Ribuan orang tuh bertobat. Tidak perlu dibawa ke gereja. Biarkan mereka tetap ada di kalangan sendiri. Sehingga mereka akan menggarami yang lain. Nah itu waktunya. Sampai 2033. Setiap orang bisa bertemu dengan Tuhan secara otentik. Itu maksudnya. Apalagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus. Kalau enggak ketemu Tuhan secara pribadi, rugi sekali. Ketika menghadapi masalah, kita akan gampang rontok. Maka setiap hari harus ada waktu untuk kita bertemu dengan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, cerita sama Tuhan. Ya, kalau enggak ada masalah, baik-baik semua, mengucap syukur kepada Tuhan. Apa Tuhan yang kamu mau dari hidupku? Khususnya di awal tahun seperti ini. Ya, kita bersyukur pasti. Tetapi nextnya apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Jangan kita melakukan yang bukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Setiap pribadi lepas pribadi kita ada visi ya dari Tuhan sendiri. Kalau kita sudah makin hari ya mungkin makin berkurang kemampuan kita, jangan cemas, jangan takut. Tetap ada bagian yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau engkau sibuk dalam pekerjaan, dalam belajar, minta apa yang saya bisa lakukan. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya, apalagi di sekolah-sekolah, di tempat pekerjaan anak-anak muda. Ya, kau masih harus bisa masuk di situ. Bagaimana caranya? Supaya ada kelompok di mana kita menjadi berkat di situ. Di mana kita menceritakan tentang hal-hal yang baik. Sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Tujuannya diselamatkan jiwa-jiwa. Itu pertama. Ya. Yang kedua adalah tuayan dari orang-orang kita, Kristen sendiri, kalangan kita yang belum berkarakter Kristus. Karena banyak Kristen tapi karakternya non-Kris. Ya, ini yang sangat menyedihkan saudara. Karakternya lebih baik yang di luar sana. Saudara. Marahnya luar biasa. Korupsinya hebat. Kita lihat tuh banyak koruptor besar-besar itu siapa? Orang-orang yang Natalan. Orang-orang yang pakai kalung salib. Memalukan sekali ini. Bagaimana kita mau jadi berkat seperti itu. Nah itulah menjadi terang kita akan menuai karakter kita. Setiap anak-anak Tuhan berkarakter Kristus berubah. Ada 9 buah roh. Galatia 5, tolong. Supaya kita ingat kembali aja. Mungkin saudara sudah lulus semuanya. Gak apa-apa, lebih baik lagi. Kita pertajam karakter-karakter ini. Tetapi buah roh ialah 1, kasih, 2, sukacita, 3, damai sejahtera, 4, kesabaran, 5, kemurahan, 6, kebaikan, 7, kesetiaan, 8, kelemah lembutan, 9, penguasaan diri. Jadi ada 9 jenis dari 1 buah roh di dalam kehidupan kita. Mana bagian yang kita masih susah, masih ngulang terus saudara. Mari kita kuatkan dan teguhkan hatimu untuk mengalahkan itu yang kita masih belum lulus. Kalau ujian harus toh, harus ngulang sampai lulus gitu. Nah, kenapa penguasaan diri itu paling akhir? Saya kira itu memang paling sulit saudara. Ya, di mana di tengah perjalanan sudah bekerja dengan jujur, dengan setia, tidak pernah terlambat, tidak pernah pulang duluan. Orang lain yang naik jabatan, orang lain dapat bonusnya jauh lebih besar daripada kita. Nah, hal seperti itu, apakah kita mau demo, ya, ngadep kepada Tuhan? Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau. Kenapa diizinkan terjadi itu kepada kita? Ya, pasti ada maunya Tuhan.
Roma 8:28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil terpilih. Kita terpanggil terpilih untuk menghadapi itu. Ya, mari praktek terus supaya kita menuai karakter kita dengan karakter Kristus. Yang ketiga adalah yang paling menyenangkan kita semua, tuaian berkat-berkat materi jasmani. Amin. Ada yang nggak mau? Kalau nggak mau dikirim ke rumah Bugem saja. Tuaian berkat double tadi, hujan awal, hujan akhir. Ya, padi sudah, gandum sudah menguning semuanya. Lalu penuai langsung menyusul penabur dan penuai bareng-bareng. Sampai kita kewalahan menerimanya, saudara. Kalau saudara kewalahan dengan berkat, ini mah harus punya iman yang kuat loh. Kuatkan dan kau teguhkan imanmu untuk menerima berkat. Agak terasa aneh. Karena kalau enggak ketika kita berkelimpahan dengan berkat, lalu kelakuannya aneh-aneh, saudara. Yang dulu enggak, sekarang jadi ya. Ya toh? Mobil sudah 3, rumah sudah 4. Tapi istri baru 1. Itu tadi bahaya, saudara. Karena semua punya, uang ada. Sebetulnya saudara diberkati untuk apa? Halo? Untuk memberkati. Bless to bless. Diberkati untuk memberkati. Baik itu sesama kita maupun pekerjaan Tuhan. Ladang-ladang Tuhan. Ya. Orang-orang yang perlu pertolongan kita. Tidak masalah seberapa besarnya. Itu tergantung dari hati saudara sendiri. Nah, harvest is now. Ya. Penuaian itu sekarang. Disiapkan dirimu dengan kuat dan teguh. Supaya ketika kita menerima tuaian-tuaian yang 3 macam tadi. Kita bukan menjadi sombong dan murka. Menghabiskan semuanya untuk kita. Tetapi kita mengembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui berbagi. Melalui menceritakan kebaikan Tuhan. Sehingga amanat agung Tuhan segera terselesaikan. Dan jiwa-jiwa dituai. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Jangan sampai kita malah jatuh di dalam berkat-berkat yang Tuhan beri itu. Ya, itu sangat menyedihkan sekali, saudara. Ya. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Apapun yang sedang terjadi. Tadi janji-janji Tuhan. Aku menyertai kamu. Dimanapun engkau berada. Jadi kalau engkau ada di jalan yang salah, Tuhan juga menyertai kamu. Percayalah, buka telinga rohani kita selalu untuk mendengar teguran-teguran Tuhan. Agar kita tidak melenceng lebih jauh. Kalau sudah kejauhan, akhirnya masuk ke jurang. Udah susah untuk naiknya kembali. Akhirnya binasa dengan sia-sia. Padahal rajin beribadah, rajin melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kita tidak mendengarkan tuntunan Tuhan. Setia sampai akhir, Tuhan Yesus pasti memberkati engkau. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus kita yang pertama di tahun ini. Selesaikan setiap hati kita, apa yang menjadi hal-hal yang belum terselesaikan, nantikanlah Tuhan. Dan hari ini katakan kepada Tuhan, aku mau berdamai dengan Engkau Tuhan. Dan aku mau berdamai dengan diriku sendiri. Terima tuntunan Tuhan di tahun yang baru ini. Dan akhirnya engkau akan menerima berkat-berkat double porsi. Ya, jadilah berkat buat banyak orang, menjadi penginjil-penginjil di seputar kita. Nama Tuhan harus dipermuliakan dalam hidup kita semua. Haleluya.
Mari kita nyanyikan ayat tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan kita lanjut dengan Allah yang bela. Apapun yang terjadi, Tuhan yang membela kita. Jadi tidak usah khawatir. Yuk kita bangkit berdiri, katakan bersama-sama. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan hati, Tuhan besertamu. Kuatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Sekali lagi kuatkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Haleluya, Allah yang bela. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Pasti dapat. Pasti dapat melakukan semua. Lakukan semua. Haleluya. Yesus yang beri kemenangan. Oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kemenangan. Yesus yang beri kemenangan. Oh terpujilah namanya. Mari kita terus merenungkan lagu ini. Setiap saat nyanyikanlah ketika engkau sedang berbeban berat, ketika engkau sedang sedih, sedang ada masalah. Katakan Allah yang bela. Jadi kuat dan teguh selalu. Karena Dia yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Tidak ada yang boleh patah semangat hari-hari ini ke depan. Supaya engkau menuai apa yang Tuhan sudah sediakan buatmu. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini biarlah kami boleh membuka hati untuk Roh Kudus sekali lagi, memeriksa hati kami. Adakah sesuatu yang masih menghambat hubungan kami dengan Tuhan? Apakah masih ada dosa-dosa, hal-hal yang menghalangi Tuhan memberkati kita? Selesaikan malam ini sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ambil waktu beberapa menit. Minta Roh Kudus berbicara.
dan selesaikan saat ini juga. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di sini, Engkau menyelidiki setiap hati kami. Adakah sesuatu yang masih kurang menyenangkan hati Tuhan? Ampuni aku Tuhan, tolong Roh Kudus. Mungkin aku masih menyimpan kesalahan orang lain. Tolong kuatkan aku supaya mau mengampuni. Waktunya sangat singkat. Tuhan segera datang kembali. Marilah kita ikut menuai bersama-sama. Jangan sampai terlewatkan. Terima kasih Tuhan untuk penderitaan korban-Mu di kayu salib yang kami peringati pada sore malam hari ini. Mari renungkan siksaan Tuhan, darah Yesus yang mengalir untuk kita semua. Tidak ada yang bisa membayarnya kecuali kita setia kepadanya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara angkat roti ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari buka dan angkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan dari hati yang terdalam. Syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Penebusan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami terima kasih Tuhan. Kami terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau udah mati buat kita semua. Dan Engkau sendiri yang menuntun di tahun-tahun kami ke depan ini. Di awal tahun 2025 ini kami berjanji kuat dan teguh di dalam iman kami kepadamu. Dan kami mau terus ikuti tuntunanmu Tuhan. Menanti-nantikan Engkau dengan setia dan sabar. Sehingga kami masuk di dalam penuaian yang dahsyat pada tahun ini. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi setiap anak-anakmu sore hari ini untuk membuka tahun yang baru ini dengan urapan yang baru, kekuatan yang baru, dan berkat-berkat yang baru turun atas setiap hati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami siapkan hati untuk kami segera membawa pulang berkat Tuhan bagi keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerah yang dahsyat bagi kehidupan keluarga lepas keluarga. Dan teruslah setia di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pembacaan firman Tuhan dan intim dalam Roh Kudus-Nya hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Ibadah sore hari ini telah selesai. Silakan bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati.